Di sini saya akan menjelaskan edukasi menurut saya ya, mengedukasi kepada para pemuda-mudi di Indonesia ini bagaimana caranya kita menjalankan sebuah bisnis ataupun melakukan tindakan ya, tindakan agar kita semua nggak mager gitu. Ya saya sendiri sering juga ya mager kayak kalau sering kadang di rumah itu udah kayak gak mau keluar, kalau sudah di kasur itu gak mau pergi gitu, cumanya mau tidur aja. Nah gimana sih bang, biar kita gak males gitu, biar kita itu gak selalu tidur di kasur ataupun tidak melakukan hal yang positif gitu ya. Misalnya misalnya orang tua kita minta bantuan, pas kita masih tidur otomatis kita kayak mager gitu kan, mager nih, ngapain sih disuruh-suruh ya kan. Nah ini dia satu caranya, yaitu yang pertama adalah membiasakan diri kita untuk bangun pagi ya. Terkadang kita harus bangun pagi kayak setiap subuh gitu, setiap subuh kita sholat. Tapi sholat ini menurut agama Islam ya, sholat gitu, habis sholat jangan langsung tidur gitu, baca-baca Al-Quran, baca-baca buku pelajaran, karena disitulah waktu kita mudah dalam mencerna sebuah informasi ataupun kita mudah dalam pembelajaran, karena itu sudah terkandung dalam surat apa itu ya, lupa aku, karena dulu pernah diceritain oleh guru saya dari SMA gitu. Kalau sesudah sholat subuh gitu udah ada waktunya otak kita lagi fresh banget, apalagi kita mandi sebelum sholat subuh. Nah itu membuat muka jadi cerah gitu ya, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi biar kalian itu gak selalu males gitu. Oke, yang kedua nih ya, yang kedua kebiasaan kalian untuk jangan pernah berpikiran kayak mager nanti aja kalau kalian kayak gitu menunda-nunda pekerjaan ya otomatis ya itu tadi, kalian akan semakin males, semakin mager gerak gitu, males gerak gitu ya, sama aja ya. Cuman ya itu tadi, biasakan pola pikir kalian itu jangan pernah kayak berpikiran mager gitu, malas, aku mager gini ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang selanjutnya adalah mungkin ini agak sedikit menceng ya dari edukasi, namun gak jauh-jauh amat lah ya. Dari ketiga ini edukasi tentang caranya kita itu misalnya ini kita memiliki sebuah rencana tapi nggak pernah direalisasikan. Nah karena pertama males, kedua modal gak ada, yang ketiga itu tadi gak ada teman. Nah ya kan, kenapa harus menunggu itu hal tersebut gitu ya, padahal ya karena sebuah rencana tanpa ada aksi adalah sebuah ilusi semata ya. Itu guys ya, catat. Kalau kalian sudah ada plan bisnis nih ya, plan bisnis misalnya aku pengen buka coffee shop nih, sudah ada modal, namun kalian mager nanti kayak gini mager jangan kayak gitu. Ataupun kayak kalian pengen buka angkringan nih ya, kalian udah punya modal misalnya modal 5 juta atau 10 juta ya. Kalau 5 juta itu kayaknya kurang ya kalau buat modal angkringan ya, 10 juta sampai 20-an gitu ya. Kalian males, akhirnya itu tidak terrealisasikan, padahal sudah punya modal gitu. Meskipun kalian gagal ya, kalian tahu gagalnya di mana itu. Jangan pernah menunda kesuksesan kalian sendiri. Contohnya males itu, salah satu contoh buat kalian itu susah untuk sukses gitu ya. Ya walaupun ada beberapa orang yang mager, males itu ada yang sukses, namun pola pikir mereka itu kayak gini ya, aduh aku males ngerjain ini, gimana ya biar aku mudah ngerjain ini. Nah itu bukan kayak aduh males nih, besok aja, nggak gitu ya yes ya. Jadi dia itu membuat planning dalam kepalanya, dalam otaknya itu, kalau aku malas membuat gini biar gak susah-susah itu gimana.
Kayak misalnya nih ya, kan dulu kan nggak ada ya istilahnya sepeda motor gitu ya kan. Dulu itu sepeda kayu ataupun dokar gitu ya kan, kereta kencana atau apapun itu ya. Kan awalnya itu lambat banget kan. Kayak misalnya nih ya, dokar lama ya kan. Cuma kalau luar kota bisa beberapa hari sampai 1 sampai 2 hari gitu. Apalagi kayak luar Jawa Timur gitu, wah pasti lama kali. Apalagi pakai sepeda ontel gitu yang sampai capek gitu ya kan. Akhirnya diciptakan ya itu tadi, sepeda motor. Itu pasti pemikiran dari seseorang yang kayak gini, capek kayak gini kenapa nggak aku buat mempermudah biar aku melakukan sesuatu gitu. Nah itu tadi akhirnya keluar kayak guys ya, yang tadi itu keluar sebuah ide cemerlang tentang sepeda motor itu tadi. Nah akhirnya ya itu semakin sekarang kayak sekarang. Contohnya sekarang nih nggak jauh-jauh amat dari yang tadi. Misalnya kalian ini dulu nih, kalian balas SMS, balas surat gitu ya, zaman-zaman 90-an gitu ya, kayak ada HP, pasti kalian kayak titip ke tukang pos gitu, Pak tolong ini dikasih dikasih alamat rumah, nomor, habis itu di depannya ada tanda keterangan pemberinya siapa gitu. Sekarang cuma modal ketik-ketik, kayak pencet-pencet tik-tik-tik gini doang udah nyampe. Nggak perlu berjam-jam, nggak perlu menunggu beberapa hari, cuma menunggu ya kalau kalian punya jaringan yang jelek ya sama aja gitu ya kan. Tapi kalau jaringan kalian sehat walafiat ya kan, 5G apalagi ya kan, 1 detik nggak sampai bro gila. Daripada kita ya udah generasi Gen Z ya, istilahnya sekarang kita itu udah free bro banget, easy banget bro. Kita tuh melakukan sesuatu hal gitu lebih mudah daripada yang dulu. Rapat nggak perlu harus ketemuan terus, online pun bisa gitu ya kan. Contohnya ya kayak kemarin itu kayak aplikasi Zoom gitu, zaman Covid itu ya kan, gitu bro. Nah itu dari pemikiran apa ya, awalnya mereka berpikir males kayak gini, kayak gini, kenapa nggak mempermudah aja gitu. Pasti pemikiran itu dari awalnya. Akhirnya membuat aplikasi, ya itu tadi, aplikasi maupun barang ya itu tadi ya, tenaga kerja, jasa gitu, website gitu, itu tadi bro. Oke, sekian dari saya, edukasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.